بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang apa, Bu? Nama tidak perlu punya nama kita, nama anak kita tidak perlu punya arti, betul. Karena yang disukai oleh Allah itu nama-nama yang sederhana, ya. Tapi orangnya namanya sederhana, tapi orangnya tidak sederhana. Taat, berilmu, zuhud, qanaah, sami'na wa ata'na, begitu. Jangan apa kemarin? Jangan dibalik. Namanya matahari agama, bulannya agama, penolong agama, Nasiruddin, Komaruddin, Syamsuddin, tapi subuh kesiangan mulu, ya kan? Ama suami nggak mau taat, ya kan? Ama orang tua durhaka. Sementara namanya matahari agama, Syamsuddin, bulannya agama, Komaruddin. Ini tidak disukai. Jauh lebih baik nama itu yang nggak ada artinya, sederhana. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Umar, Utsman, itu semua nggak ada artinya. Tapi orangnya luar biasa. Ya soleh, ya taat, ya berilmu, ya amanah, ya jujur, ya zuhud. Itu jauh lebih disukai. Ya, termasuk nama-nama yayasan, nama-nama sekolah, ya yang sederhana saja. Mengambil nama para nabi, para rasul, para sahabat. Ya, menamai yayasan kita, sekolahan kita dengan nama yang berlebihan. Takhusus misalnya. Takhusus ini artinya apa, Bu? Takhusus ini artinya luar biasa. Spesialisasi kalau dalam bahasa kita. Ya. Nggak taunya cuman belajar bahasa Arab tingkat dasar. Belajar tahsin tingkat dasar, namanya takhusus. Ini tidak pantas. Kemudian yang juga sudah kita bahas kemarin, ada berapa nama Allah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah? 99. 99 nama Allah itu semuanya punya arti. Berbeda antara nama Allah dengan nama kita manusia. Kalau nama kita tidak perlu ada artinya, cukup yang sederhana saja. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Adapun nama Allah semuanya ada artinya. Dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, terus 99 itu semuanya ada artinya. Dan artinya menunjukkan sifatnya. Tidak mungkin Allah Al-Azim, Al-Kabir, tapi Allah kecil. Tidak mungkin Allah Al-Ali, tapi Allah ada di pojokan situ.
ada di sejajar dengan kita, tidak pantas nama Allah Al-Ali. Ya, pasti Allah itu tinggi. Maka Allah berada di tempat yang paling tinggi. Laisa fawqahu syai', tidak ada apa-apa di atas Allah. Bahkan sejajar dengan Allah tidak ada apa-apa. Bahkan di bawahnya Allah itu ada satu tempat yang Jibril belum pernah sampai situ, Mikail belum pernah sampai situ, Israfil belum pernah sampai situ. Yang pernah sampai situ siapa? Siapa? Iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama tempat itu apa, Bu? Sidratul Muntaha. Itulah tempat tertinggi yang pernah diinjak oleh makhluk. Dan satu-satunya makhluk adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat belum pernah sampai ke tempat itu. Ya. Padahal jarak dari bumi entah berapa miliar, berapa triliun kilometer. Tapi ditempuh oleh Rasulullah cuman sepertiga malam. Tentu ini mukjizat, ya. Jibril yang menemani beliau dari Mekah, dari Syam, Masjidil Aqsa sampai ke atas. Ketika menjelang sampai Sidratul Muntaha, Jibril menunggu di bawahnya, karena memang tidak berhak bagi Jibril untuk sampai ke tempat itu. Sidratul Muntaha. Ngapain Rasulullah jauh-jauh ke situ, Bu? Menerima perintah langsung dari Allah, salat 5 waktu. Sementara perintah lain, saum misalnya, zakat, haji, jihad, cukup lewat Jibril. Al-Quran ini kan lewat Jibril. Nabi tidak mendengar langsung suara Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Nabi enggak dengar suara itu dari Allah, tapi dari Jibril. Kecuali perintah salat 5 waktu. Ya, langsung diterima oleh Nabi langsung dari Allah, mendengar suaranya, melihat wujud Allah apa tidak, Bu? Tidak. Tidak. Aisyah berani bersumpah, siapa yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah, menyaksikan Allah dengan mata kepalanya saat di Sidratul Muntaha, maka dia dusta, maka dia bohong. Ini sedikit berbeda dengan ucapan Ibnu Abbas. Ibu pernah dengar ucapan Ibnu Abbas tentang Rasul melihat Allah? Ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah. Bertentangan apa tidak? Bertentangan apa tidak? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kenapa? Ini perlu didudukkan. Kenapa? Karena dalam kaidah syar'i melihat itu ada. Dalam kaidah syar'i melihat itu ada 3 macam. Sama-sama melihat, tapi tidak berada dalam satu marhalah. Tidak berada dalam satu macam, tapi 3 macam. Pernah dengar? Apa saja? Basariyah, manamiyah, qalbiyah. Basariyah melihat dengan mata. Saya melihat ibu, ibu melihat saya. Ini basariyah, dengan mata. Yang kedua, manamiyah,
melihat dalam mimpi. Mimpi, ya. Ibu pernah melihat Rasulullah? Tentu belum kalau basariyah. Kalau dalam mimpi mungkin. Kan namanya melihat juga. Gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan ibu bukan ulama, ibu tidak hafal Al-Quran, ibu nggak tahu bahasa Arab, ibu tidak tahu kaidah fikih, usul fikih, apalagi tafsir, tapi ibu pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Mungkin apa mustahil? Mungkin. Mungkin. Dan jika ibu pernah mengalaminya, bermimpi seperti itu, tidak usah cerita-cerita, nikmati sendiri. Alhamdulillah, Engkau telah berikan nikmat besar kepadaku ya Allah, padahal aku bukan ulama, aku nggak faham bahasa Arab, aku nggak hafal Al-Quran, tapi Engkau berikan nikmat besar ya Allah. Engkau beri kesempatan kepadaku melihat wajah Rasulullah lewat mimpi. Ya, mungkin karena ibu sangat berbakti kepada suami, mungkin ibu sangat berbakti kepada orang tua, mungkin ibu sangat dermawan, banyak faktor. Padahal mimpi melihat wajah Rasulullah pasti benar. Gitu. Pasti itu Rasulullah. Maksudnya setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Kalau setan menyerupai Imam Syafi'i, kita bertemu dengan Imam Syafi'i dalam mimpi kita, padahal itu setan, iblis, mungkinkah? Mungkin. Kalau kita bermimpi ketemu melihat Imam Bukhari, padahal itu setan, mungkinkah? Mungkin. Membohongi. Tapi untuk diriku, kata Nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada seorang tabi'in bertemu dengan Nabi apa tidak? Tidak. Nah, tidak. Yang bertemu dengan Nabi siapa? Sahabat. Ada seorang tabi'in berkata kepada sahabat, tadi malam atau kemarin malam aku bermimpi melihat Rasulullah, hidungnya begini, matanya begini, pipinya begini, dahinya begini, jenggotnya begini. Kata sahabat, engkau lebih tahu dari aku. Engkau lebih tahu dari aku. Aku sering bertemu dengan Nabi, tapi ketika aku berhadapan dengan Nabi, aku selalu menunduk. Saking takzimnya terhadap Nabi, jarang-jarang aku melihat wajah Nabi. Engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu. Karena memang betul-betul ketika bermimpi melihat Nabi alaihi salatu wassalam, maka itulah Nabi. Maksudnya wajahnya, roman mukanya, rambutnya, hidungnya, jenggotnya, dan seterusnya, tidak mungkin setan bisa menipu. Ya, itu melihat kategori kedua. Apa tadi? Manamiyah. Yang pertama apa tadi? Basariyah, melihat dengan mata. Yang kedua dengan mimpi. Dan mimpi tidak boleh dijadikan patokan hukum. Ya. Lah, ibu kenapa pakai jilbabnya begitu? Nggak kayak yang lain. Karena saya bermimpi disuruh begini. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak ada satupun ulama yang melakukan satu syariat berdasarkan mimpi. Itu agamanya siapa kalau ibu tahu? Cara beragama seperti itu agamanya siapa? Agamanya orang-orang tarekat sufiyah. Orang-orang sufi begitu. Jadi patokannya bukan nih surat sekian ayat sekian, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, enggak. Patokannya mimpi. Ya, mimpi
ya namanya juga mimpi kan? Jadi mimpi itu sekedar kabar gembira ya, seperti ibu bermimpi melihat wajah Nabi, ya itu kabar gembira. Dan tentu kita bersyukur, ibu harus bersyukur, tidak perlu apa tadi? Cerita-cerita, ngapain? Udah kita nikmati sendiri. Nah, itu manamiyah. Satu lagi yang terakhir, yang pertama basariyah, yang kedua manamiyah, yang ketiga qalbiyah. Apa qalbun? Hati. Jadi melihat dengan hati. Gimana caranya melihat dengan hati? Ada ya. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apa itu? Apa itu? Ihsan. Pernah dengar ihsan? Ihsan? Belum pernah dengar? Pernah dengar ihsan? Pernah lah. Bocah mana itu ihsan? Ihsan apa? Hadis Jibril. Jibril menghadap Nabi dengan pakaian serba putih, dengan rambut tersisir rapi sangat hitam, langsung menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi atau pahanya. Ada khilaf bainal ulama. Lalu Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kan terkenal hadis Jibril. Muhammad, tolong sampaikan kepadaku Islam itu apa. Setelah dijawab, sekarang iman itu apa. Setelah dijawab, yang terakhir apa? Ihsan itu apa. Ihsan itu apa ya Muhammad? Jawab Rasulullah apa? Menyembah Allah, beribadah seolah-olah melihat Allah. Dengan apa coba melihat Allah? Nggak mungkin dengan mata, nggak mungkin dalam mimpi, dengan hati. Jadi betul-betul Allah itu terlihat oleh hati kita, hadir. Walaupun sekali dua kali mungkin ibu pernah merasakan. Kalau belum, insya Allah akan merasakan. Begitu dekatnya gitu, seolah kita melihat, tapi dengan hati. Qalbiyah. Ya. Kalau tidak bisa, fa illam takun tara. Kalau tidak bisa melihat Allah dengan hati, seolah-olah kita melihat Allah, maka iya, kita harus yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita sedekah, ketika kita tawaf sa'i, kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Itu pun sudah sangat lumayan, baik sekali. Yang terbaik tadi, ya, kita melihat Allah. Ketika itu tidak sanggup, kita merasa sedang diawasi oleh Allah, itu bagus. Karena berapa banyak ketika ngasih sumbangan, sedekah, bawa sembako ke perkampungan kumuh, merasa diawasi oleh RCTI, Indosiar, ya, medsos. Kamera siap, kamera sebelah sini siap, ya. Viralkan. Nah, itu nggak perlu, ya. Bahkan nggak ada yang lihat, biarin. Kalau perlu nyumbang sedekah itu kita ngumpet. Sahabat ngumpet. Jangankan orang lain, yang dikasih saja nggak tahu. Ma'an bin Yazid, Ma'an anaknya Yazid bapaknya Ma'an. Yazid ini memberikan sedekah dananir, beberapa dinar, nggak terlalu banyak, kepada fakir miskin. Ahlu suffah diletakkan di sebelahnya, supaya yang bersangkutan nggak tahu kalau yang memberi adalah Yazid.
Anaknya agak bandel rupanya. Itu fakir miskin nggak ngambil, malah diambil sama anaknya, namanya Ma'an. Nah, dengar kisah ini? Ada di Riyadhus Shalihin. Diambil sama anaknya Ma'an. Singkat cerita pulang, Yazid nggak tahu, ayahnya nggak tahu. Diambil oleh Ma'an. Kemudian Ma'an pulang, Pak, duit tadi saya yang ambil. Ma'iyaka aradtu, bukan engkau yang aku maksud. Aku maksud si fulan itu, ahlu sufah yang miskin itu. Balikin. Ma'an nggak mau. Orang udah di tangan dia, ya. Maka berselisih. Lalu dua-duanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Yazid, engkau bersedekah niatnya apa? Ya pahala ya Rasul. Engkau udah dapat pahala, tidak berkurang sedikit pun. Jadi tidak usah diambil, engkau udah dapat pahala. Walaka ma akhadta ya Ma'an, engkau berhak uang itu wahai Ma'an. Ini luar biasa murahnya Allah. Bersedekah dapat pahala 100%, tapi sampai ke anaknya. Karena memang ketika sesuatu itu berada di masjid, di tempat umum, maka siapapun boleh mengambil. Cepet-cepetan. Misalnya ibu masuk masjid ini, tiba-tiba di masjid ini ada uang 20.000, di masjid ini atau di jalan, di lapangan, boleh nggak diambil buat minum es, beli es, boleh nggak? Boleh, Yang tidak boleh itu uang 20.000 itu nempel di tasnya Bu RT, nggak boleh diambil. Atau di halaman rumah Bu RW, nggak boleh diambil. Adapun di masjid, di lapangan, di jalanan, di tempat umum boleh. Mana dalil? Harus pakai dalil dong. Nabi pernah mendapati sebutir kurma. Nabi nggak tahu itu milik siapa, jelas bukan milik beliau. Beliau ambil. Beliau mau makan, tiba-tiba beliau ingat bahwa di sekitar sini ada kurma zakat. Beliau khawatir jangan-jangan ini kurma zakat, karena beliau, anak beliau, istri beliau, keluarga beliau tidak boleh memakan zakat, uang zakat, kurma zakat. Seandainya beliau tidak khawatir itu kurma zakat, tentu dimakan. Kecuali uang itu jutaan, puluhan juta, ratusan juta, maka kata Nabi, simpan baik-baik, kenali bungkusannya, umumkan selama 1 tahun. Umumkan selama 1 tahun. Jika 1 tahun tidak ada yang datang mengakui, maka jika ditambah 1 tahun lagi, itu lebih baik, tidak wajib. Jika tidak ditambah, boleh langsung dipakai. Taruhlah ibu menemukan segepok uang 100 juta di lapangan, umumkannya jangan 100 juta, nanti banyak yang ngaku, misalnya 100 juta, 103 juta, 2 misalnya, kan? Ibu umumkan, barang siapa yang kehilangan uang di sekitar sini cukup banyak, harap datang ke saya. Nanti kan ibu bisa berapa misalnya? 50 juta, berarti bukan. 70 juta, jangan. Berapa? 103,2. Bener, kan pas. Begitu kira-kira. Jika sampai setahun atau 2 tahun itu lebih baik, kok tidak ada yang datang mengakui, maka ibu boleh
Boleh menggunakan, bukan memiliki, menggunakan. Artinya buat beli mobil misalnya, buat bangun rumah misalnya, ya kan? Tapi sekedar menggunakan. Artinya kalau 10 tahun kemudian ada yang datang mengakui dengan saksi dan bukti yang kuat, ibu harus mengganti. Gitu ya. Maka kalau ibu sodakoh, ngasih bantuan, apalagi sholat, ibadah mahdoh yang sunat, tidak perlu orang lain tahu. Ya, cukup ibu dengan Allah yang tahu. Nggak perlu bangun jam 2 malam di depan Ka'bah lalu bikin status. Nggak perlu. Ya, buat apa ngotor-ngotorin hati? Ya, nggak perlu. Nggak ada yang tahu, biarin. 1 grup, 2 grup, 3 grup, 5 grup, nggak ada yang tahu, biarin. Cukup ibu dengan Allah saja yang tahu. Ya. Nah, itu melihat secara qalbiyah. Nah, kembali kepada perselisihan Aisyah dengan siapa tadi? Ibnu Abbas. Aisyah mengatakan apa tadi? Rasulullah belum pernah melihat wajah Allah. Ibnu Abbas mengatakan pernah. Yang dimaksud oleh Aisyah, sekali lagi tadi, ucapan Aisyah dengan Ibnu Abbas tadi bertentangan apa tidak? Tidak bertentangan. Karena menurut Aisyah, Rasul tidak pernah melihat Allah, belum pernah melihat wajah Allah. Itu melihat secara basariyah. Jelas, beliau belum pernah melihat wajah Allah. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, Rasul pernah melihat Allah, itu secara qalbiyah. Hati beliau tentu sanggup. Gimana beliau nggak sanggup? Kalau beliau nggak sanggup, tentu tidak ada manusia yang bisa sanggup ihsan. Sementara beliau sendiri yang mengatakan ihsan adalah beribadah seolah-olah kita sedang melihat Allah, atau yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Ya. Kemudian al-mausufu bi sifatil 'azamati wal jalal, bahwa seluruh sifat Allah adalah terpuji. Tidak ada sifat Allah yang tercela, cacat, buruk. Walaupun kalau sifat itu di kita, ada di diri kita, itu menjadi tercela, buruk, aib, cacat. Tapi kalau sifat itu ada pada diri Allah, tidak aib, tidak cacat, tidak tercela, malah bagus. Apa kemarin? Kalau sifat itu ada di diri kita, kita buruk, kita aib. Tapi kalau sifat itu ada di diri Allah, justru itu mulia, bagus. Apa? Sombong. Ya. Ibu mau dibilang ibu-ibu sombong? Nggak mau kan? Saya juga nggak mau. Orang-orang rata-rata nggak mau dibilang sombong. Walaupun dia sombong, gitu kan? Maaf ya, kalau dia yang undang makan, saya nggak mau. Udah kumuh, dekil, di pinggir kali, ya nggak mau. Bukannya sombong ya, saya bukan sombong ya, tapi saya nggak mau. Ya justru nggak mau itu sombong. Ketika kita diundang oleh saudara kita yang miskin dengan makanan yang sederhana, kok kita tidak mau datang, padahal ada waktu, ada kesempatan, itulah sombong. Dia nggak mau dibilang sombong. Bukannya saya sombong ya, tapi saya nggak mau. Ya itulah sombong. Ya. Masjid ini nih, kalau nggak ada saya nih, masjid ini nggak jadi. Enak nggak dengar kalimat seperti itu? Nggak enak kan?
Walaupun betul dia yang bikin, walaupun betul 100% dia yang bikin, tapi ngomong kayak gitu kita nggak enak dengernya, gitu ya. Yang pertama kali mengumpulkan orang supaya sholat berjamaah itu saya di kampung ini, kan nggak enak, gitu. Tercela itu, walaupun benar ya, walaupun nggak bohong. Nah sekarang Allah begitu nggak? Allah begitu nggak? Iya. Ya, kalau bukan aku yang ngasih makan, siapa yang ngasih makan kalian? Ya Allah. Kalian semua lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Semua kalian sesat, kullukum dhal illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kalau aku nggak kasih hidayah, sesat semua. Itu kata-kata siapa? Allah. Sombong nggak? Sombong. Bagus nggak? Bagus. Walaupun sombong, jelek di kita, tapi di Allah menjadi bagus. Ya. Adakah Tuhan lain selain aku? Adakah yang menciptakan jagat raya alam semesta selain aku? Kalau aku bikin siang terus, siapa yang akan mendatangkan malam? Kalau aku bikin sepanjang masa malam terus, siapa yang akan mendatangkan siang? Ini kesombongan Allah, dan itu bagus dan itu benar, dan kita bersyukur, berbahagia memiliki Tuhan seperti itu, mampu ya. Seperti kemarin kita bahas, tentu kita tidak mau mempunyai Tuhan yang tidak sombong ya, memiliki Tuhan yang apa istilah kita, rendah diri, rendah hati. Nggak mau. Kita senang bahagia memiliki Tuhan yang sombong. Akulah satu-satunya, akulah satu-satunya, akulah satu-satunya, gitu ya. Satu lagi, nggak banyak emang. Yang banyak ya baik di Allah, baik di kita. Berilmu, melihat, mendengar, hidup, bijaksana, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu baik di Allah, baik di kita. Otomatis buruk di Allah, buruk di kita. Tapi Allah kan tidak mungkin ada. Tuli, buta, bodoh, mati, bisu. Itu kan buruk di kita, buruk di Allah. Dan itu cuma ada di kita. Nggak mungkin Allah mati, nggak mungkin Allah bisu, nggak mungkin Allah buta, nggak mungkin Allah tuli, nggak mungkin Allah lupa. Kalau kita mungkin sekali. Nah, ada satu lagi. Baik di Allah, buruk di kita. Tadi satu udah sombong. Satu lagi. Suka dipuji. Kalau kita suka dipuji, buruk. Apa istilahnya? Gila hormat. Ya, gila hormat kan buruk. Siap membayar, siap mengeluarkan uang yang banyak, asal muji-muji dia, asal orang muji-muji dia. Ini buruk. Semua orang sepakat buruk. Adapun Allah begitu. Tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada aku. Allah senang sekali kalau dipuji. Maka setiap hari kita puji-puji Allah. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita i'tidal, ketika kita atahiyat, kita zikir pagi, zikir petang, ini penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Dan surat yang paling besar adalah surat yang penuh dengan pujian. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Begitu pula ayat yang paling besar, paling utama, paling mulia, paling disukai oleh Allah adalah ayat yang penuh dengan pujian kepada Allah. Ayat kursi. Ibu bisa lihat. Nah, ayat-ayat yang lain
menjadi tidak sebesar ayat kursi, tidak sebesar surat Al-Fatihah ketika berisi tentang haramnya riba, haramnya judi, wajibnya zakat. Tentu itu besar, tapi tidak sebesar ayat kursi, tidak sebesar surat Al-Fatihah. Maka dalam sehari semalam minimal wajib kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali. Itu minimal. Jika ibu cuman membaca 16 kali, 15 kali, berdosa besar. Berdosa besar. Minimal 17 kali. Al-Ahadis Samad Al-Hayyul Qayyum Al-Kabirul Muta'al. Beliau memberi sifat kepada Allah Al-Ahad. Ahad apa, Bu? Ya, satu. As-Samad, sering dengar ya? Allahus Samad. Iya. Tempat bergantung, tempat meminta, tempat bersandar. Maka ibu jangan nyari saingan. Bersandar kepada Allah juga, bersandar kepada ulama juga, jangan. Bersandar kepada Allah juga, bersandar kepada suami juga, jangan. Kalau menyandarkan badan ya boleh, ya. Yang dimaksud menyandarkan nasib. Saya mau lapar, mau kenyang, mau dapat hidayah, mau sesat, ya tergantung suami saya. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Suami ibu maksum nggak? Tidak. Tentu tidak. Yang maksum hanya Nabi SAW. Maka ibu taat kepada suami, mengikuti perintah suami selagi perintah tersebut tidak haram, tidak maksiat. Kalau ibu disuruh buka jilbab waktu kondangan atau pakai jilbab nggak apa-apa, tapi modis sedikit lah, masukin ke sini jilbabnya. Suami nyuruh masukin ke sini, bolehkah? Tidak boleh. Jilbab itu harus dijatuhkan, tidak boleh dimasukkan. Rapi memang, modis memang, tapi Allah dan Rasulnya mengharamkan. Karena aurat perempuan itu, aurat itu bukan cuman ya wajah bukan aurat, ya. Bolehkah kalau wajah ibu aurat, saya nggak boleh melihat begini, ya kan? Wajah bukan aurat. Yang aurat, iya, semua kulit ibu kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Jadi leher, dada, perut, paha, betis, semuanya dah. Dan aurat itu bukan cuman kelihatan kulit, tapi termasuk aurat adalah bentuk tubuh ibu. Aurat bukan? Aurat. Jadi aurat itu kulit dan bentuk. Kalau aurat itu cuman kulit, ada orang menutup semua, yang kelihatan cuman wajah dengan telapak tangan, tapi pakaiannya macet, apa ya istilahnya ya, nempel di badan, ya. Kayak apa ya? Ya kayak penari balet atau apa ya, kayak orang naik sepeda gitu, ya. Betul, yang kelihatan cuma wajah dan telapak tangan, tapi mercet tadi ya. Ini bahasa apa itu mercet? Ketat, ya. Sudah menutup aurat belum? Belum. Maka hati-hati ibu sholat pakai kaos kaki, gitu, ya. Ya boleh sih pakai kaos kaki, kan
Sekali lagi, aurat adalah kulit dan bentuk. Maka bentuk paha ibu, bentuk betis ibu, bentuk leher ibu harus ketutup. Tentu harus dengan pakaian yang longgar. Nah, kalau kaos kaki ya boleh juga sih pakai kaos kaki, tapi usahakan kalau sholat pakai kaos kaki yang gombrong. Ya kan? Ya kalau nggak gombrong kelihatan bentuk kakinya. Kan tadi udah kita bahas. Ya, ada kaos kaki gombrong ada? Ya kalau nggak ada ya berarti jangan pakai kaos kaki. Nggak cukup. Karena kaos kaki hanya bisa menutup kulit. Tidak bisa menutup bentuk kaki ibu. Ya, kan sholat harus menutup aurat apa tidak? Harus. Sholat harus menutup aurat. Sementara ibu belum menutup aurat, orang masih kelihatan bentuknya. Maka alangkah baiknya, walaupun ibu sudah pakai kaos kaki, ya cari sarung lah, untuk supaya ketika sujud bentuk kaki ibu tidak terlihat. Atau yang paling aman seperti zaman dulu pakai mukena. Ya gimana caranya lah? Mau pakai cara apa terserah. Yang penting bentuk tubuh ibu, bentuk kaki ibu tidak terlihat. Ya. As-Samad Al-Hayy Al-Qayyum. Beliau mensifati bahwa Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung, Allah maha hidup, Allah berdiri sendiri, Allah Al-Kabir, besar, agung, Al-Muta'al, Allah maha tinggi. Dan sekali lagi, ketinggian Allah itu bukan cuma nama. Itu bukan cuma nama dan sifat. Berbeda dengan tingginya manusia. Seperti Rasulullah itu namanya tinggi, ya, namanya, sifatnya. Adapun tempatnya, ya menempel di bumi ketika beliau masih hidup, dan sekarang ini kan beliau di bumi, rendah kan? Itulah ketinggian manusia, namanya, ketakwaannya, keilmuannya. Adapun posisinya tidak. Bahkan mungkin ibu tahu, Rasulullah dengan Abu Bakar, postur tubuhnya tinggian mana? Tinggian Abu Bakar. Abu Bakar terkenal kecil tinggi kan? Rasul kalah. Itu kalau secara posisi, postur. Kalau secara nama, sifat, ketakwaan, keilmuan, tentu Rasulullah paling tinggi. Tetapi tidak dalam posisi. Berbeda dengan ketinggian Allah. Allah itu ya namanya, keilmuannya, dan seterusnya, termasuk posisi. Maka ketinggian Allah meliputi juga posisi Allah itu. Allah berada di tempat tertinggi. Tidak ada satupun yang sejajar dengan Allah. Segala sesuatu berada di bawah Allah. Tepat di bawah Allah, itulah makhluk terbesar, makhluk tertinggi, bernama Arsy. Ya kan? Arsy itu makhluk Allah tertinggi, terbesar, tepat berada di bawah Allah. Bukan semeter 2 meter ya, entah berapa juta kilometer. Karena Allah tidak menempel duduk di atas Arsy, tidak ada kalimat julus, duduk. Seperti saya ini duduk menempel di kursi. Kursinya ke bawah, saya ikut ke bawah. Kursinya ke kiri, saya ikut ke kiri. Allah tidak. Pernah nggak arsy Allah goncang, bergetar? Pernah nggak? Pernah. Allah ikut goncang nggak? Enggak. Masih ingat kapan Allah arsy goncang? Meninggalnya Sa'ad bin
Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, tentu ini salah satu contoh ya. Insya Allah banyak contoh lain di mana meninggalnya seseorang harus berguncang. Ini salah satu contoh yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat, ihtazzal arsh, aras berguncang. Gitu. Insya Allah ibu tahu ya, Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Lumayan panjang kisahnya, nanti kita bahas. Intinya Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal setelah mengadili, menghukumi Yahudi Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang laki-laki dewasa habis dihukum mati gara-gara mulut Sa'ad bin Mu'ad, ucapan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Yahudi Bani Quraidah itu sebelum Rasul hijrah ke Madinah akrab sekali dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ya, istilah kita sekutunya lah. Singkat cerita, ketika Rasul sudah lama di Madinah, bikin perjanjian damai dengan Yahudi, termasuknya di Yahudi Bani Quraidah. Ini Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Istilah kita tertangkap basah berkhianat. Sementara posisi Rasul dan para sahabat sudah kuat. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yahudi Bani Quraidah, apa istilah kita, berada di ujung tanduk. Artinya sudah nggak punya kekuatan apa-apa, betul-betul terserah Rasulullah. Kalau Rasulullah mau mengatakan habisi, habis. Ya. Tapi Rasul bijaksana. Rasul menawari Yahudi Bani Quraidah, terserah, silahkan tunjuk hakim siapa, nggak harus aku gitu. Nah, Yahudi Bani Quraidah ingat Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad sudah muslim, sudah jadi sahabat, berharap supaya hukumannya tidak terlalu berat, karena Sa'ad bin Mu'ad sekutunya dulu waktu masih jahiliyah. Yahudi Bani Quraidah menyangka Sa'ad bin Mu'ad masih ada rasa cinta kenangan dulu karena dekat dengan Yahudi Bani Quraidah. Ternyata meleset, salah sangka. Justru Sa'ad bin Mu'ad menjatuhkan hukuman mati untuk seluruh laki-laki dewasa. Sisakan perempuan dan anak-anak. Ya. Dari habis asar sampai menjelang maghrib, habis mereka. Oleh keputusan Sa'ad bin Mu'ad. Oleh karena itu, Yahudi hari ini dendam kesumat dengan kaum muslimin, enggak akan habis sampai hari kiamat. Mungkin ingat peristiwa ini. Habis-habisnya. Khusus Quraidah ya. Dan begitulah Yahudi di hadapan Rasul dan para sahabat betul-betul lemah selemah-lemahnya, nggak ada kekuatan sama sekali. Sangat berbeda hari ini. Begitu sombongnya, begitu congkaknya melawan negara-negara Islam. Suriah diserang, Gaza diserang, Palestina diserang, Libanon diserang. Ya tentu ibu tahu kenapa sebabnya. Karena kaum muslimin sudah tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya. Manhajnya sudah berbeda dengan manhaj Rasul dan para sahabat. Ketika kaum muslimin berakidah sahihah sebagaimana Rasul dan para sahabat, insya Allah kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah melawan Yahudi dan siapapun. Ketika kaum muslimin manhajnya berbeda dengan Rasul dan para sahabat, akidahnya berbeda dengan Rasul dan para sahabat, maka Allah tidak akan berikan kemenangan.
Oleh karena itu, kunci kemenangan kaum muslimin melawan Yahudi, melawan musuh-musuh Islam adalah akidah sahihah, manhaj yang benar. Ikuti Rasul dan para sahabat, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah. Ya, itu saja. Kita lanjut dengan soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.